Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-6 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Al-Ma'qidur Rabi', simpul yang keempat di antara 20 simpul yang beliau sebutkan di dalam kitab ini adalah sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani wa sunnah. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwasanya pengagungan terhadap ilmu adalah dengan mengumpulkan berbagai keinginan untuk ilmu tadi, maka sekarang kita harus mengumpulkan keinginan tadi untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk pengagungan kita terhadap ilmu. Karena ilmu, ya sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita ingin mengagungkan ilmu, maka kita harus memiliki perhatian yang besar untuk mengenal Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Karena mungkin sebagian orang, ketika dia baru hijrah dan mengenal agama ini, ingin belajar, kemudian akhirnya dia kesana kemari mencari ilmu, tapi sayangnya perhatian dia terhadap Al-Quran dan hadis ini kurang, menganggap bahwasanya kalau saya belajar tafsir atau anak belajar hadis, kapan saya dapat ilmu? Anak ingin belajar fikih, anak ingin belajar usul fikih, anak ingin belajar mustalah hadis. Seakan-akan kalau mempelajari ayat-ayat Allah, belajar tafsir, mempelajari syarah dari hadis-hadis Nabi SAW, ini anak nggak akan mendapatkan ilmu, anak akan menghabiskan waktu. Justru inilah sumber dari ilmu. Maka kita harus kerahkan keinginan kita untuk mendapatkan ilmu Al-Quran dan juga sunnah. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya setiap ilmu yang bermanfaat itu sebenarnya kembalinya kepada ucapan Allah dan juga ucapan Rasulnya. Seluruh ilmu yang bermanfaat itu kembalinya kepada ucapan Allah dan juga ucapan Rasulnya, kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah. Wa baqil ulum imma khadimun lahuma wa yu'khadhu minhuma tatahaqqaqu bihil khidmatu aw ajnabiyyun anhuma fala yadhurru al-jahlu bihi. Adapun yang selainnya, selain Al-Qur'an dan Sunnah, terkadang dia fungsinya adalah untuk melayani supaya kita bisa memahami dengan baik Al-Qur'an dan Sunnah. Maka itu enggak apa-apa dipelajari, karena dia akan membawa kita untuk bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Fa yu'khadhu minhuma tatahaqqaqu bihil khidmah, maka kita ambil ilmu tadi, ya, sehingga kita bisa mewujudkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan juga Sunnah. Berarti mempelajari ilmu nahwu sharaf bagus, karena dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita mempelajari misalnya usul tafsir, kaidah-kaidah dalam tafsir, maka itu bagus, karena dengannya kita bisa memahami Al-Quran. Kita mempelajari misalnya syarah hadis-hadis Arba'in Nawawi, bagus, kita akan mempelajari dan memahami sunnah Nabi SAW. Au ajnabiyyun anhuma fala yadhurul jahlu bihi, atau ilmu tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak memudarati kita kalau kita tidak tahu tentang ilmu tersebut. Jangan merasa rugi kalau memang ilmu tadi nggak ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis, tapi merasalah rugi kalau ilmu tadi berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis. Wa ma ahsana qaula Iyadh al-Yahsubi fi kitabih Al-Ilma'. Sungguh baik ucapan Iyadh al-Yahsubi dalam kitab beliau Al-Ilma'. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'an at-tariqi al-lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat 'an tabi'in 'an sahibi. Beliau mengatakan ilmu itu ada dalam dua pokok, tidak melewatinya kecuali orang yang sesat dari jalan yang jelas. Yang pertama, di dalam ilmul kitabi wa ilmul athari, ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan juga ilmu yang ada di dalam sunnah Al-Quran dan juga hadis. Ilmu hadis yaitu hadis-hadis yang disandarkan dari seorang tabi'in, dari seorang sahabat, yaitu hadis-hadis yang sahih maksudnya. Berarti ilmu ini menurut para ulama yang mereka sudah mendahului kita dalam ilmu, mereka mengatakan bahwa ilmu itu ya pondasinya pada Al-Quran dan hadis. Sehingga harusnya kita memiliki perhatian yang besar terhadap Quran dan hadis ini. Waqad kana hadza huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Inilah dulu ilmu salaf. Dulu para salaf itu ya kalau di majelis
Yang dibacakannya hadis Nabi saja. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sebutkan hadis. Kemudian nyebutkan yang satunya lagi, hadis yang dan seterusnya. Majelis-majelis mereka ya majelis-majelis hadis. Tsumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa. Kemudian setelah itu banyak kalam, yaitu banyak ucapan di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fis salafi akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Ilmu itu di masa para salaf itu lebih banyak, tapi ucapan mereka sedikit. Jadi karena majelis-majelis mereka ya ilmu saja, hadis saja yang disebutkan oleh mereka. Makanya ilmu mereka lebih banyak. Adapun ucapan maka yang setelah mereka ini yang lebih banyak. Ada ilmunya ada, cuma ucapan mereka lebih banyak daripada ilmunya. Qala Hammad bin Zaid, berkata Hammad bin Zaid, qultu li Ayyub as-Sikhtiyani, al-ilmu al-yawm akthar aw fi ma taqaddam. Hammad bin Zaid mengatakan, aku berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, ilmu di hari ini lebih banyak atau dahulu? Karena di zaman beliau mungkin beliau melihat kok mulai banyak orang yang bicara. Faqala al-kalamul yawma akthar. Ucapan yaitu selain ilmu di hari ini lebih banyak. Beda dengan zaman dulu. Wal ilmu fi ma taqaddamu akthar. Adapun ilmu maka yang zaman dahulu itu lebih banyak. Ya, jadi yang banyak sekarang adalah ucapan manusia bukan ilmu. Adapun zaman dahulu maka yang lebih banyak adalah qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Itu yang ada pada majelis-majelis ilmu zaman dahulu. Maka simpul yang keempat ini, di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, kita harus kembali mau untuk mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Ya, mempelajari Al-Quran, kembali kepada tafsir Al-Quran, dan di sana ada kadar dari Al-Quran yang bagusnya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Kalau tidak salah, Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menyebutkan, ya seseorang kalau ingin mempelajari Al-Quran atau tafsir Al-Quran, maka dia minimal mempelajari tafsir Al-Baqarah, ya mempelajari sampai tafsir Al-Baqarah dengan Qisar Al-Mufassal, yang akhir-akhir, juz-juz yang terakhir. Ya, kalau asal dari surat Qaf sampai akhir. Ini kalau kita mempelajarinya, mempelajari tafsirnya, insya Allah kita bisa memahami Al-Quran ini secara global. Apa yang ada di dalamnya, kalau kita mempelajari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian beberapa juz yang terakhir dari Al-Quran, kita memahaminya, maka insya Allah ayat-ayat yang lain kita akan mudah juga untuk memahaminya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.